Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada paruh kedua ini kita lebih memahami apa itu Minggu Palma. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Pater Francis X. Weiser melalui artikelnya History of Palm Sunday menulis bahwa segera setelah gereja memperoleh kebebasannya pada abad keempat, umat beriman di Yerusalem memperagakan kembali masuknya Kristus ke kota mereka pada hari Minggu sebelum Paskah. Mengadakan prosesi di mana mereka membawa ranting-ranting dan menyanyikan Hosana. Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Di gereja Latin awal, orang-orang yang menghadiri misa pada hari Minggu ini akan mengangkat tinggi-tinggi ranting zaitun yang tidak diberkati pada masa lalu. Prosesi Minggu Palem ini dan pemberkatan Pohon Palem tampaknya berasal dari kerajaan Franka. Negeri Franka atau kerajaan orang Franka adalah kerajaan barbar pasca Romawi terbesar di Eropa Barat yang diperintah oleh orang Franka pada penghujung abad kuno dan permulaan abad pertengahan. Negeri Franka adalah cikal bakal dari negara Prancis dan negara Jerman sekarang. Penyebutan paling awal dari upacara ini ditemukan di Sacramentary Biara Bobbio, The Sacramentary of the Abbey of Bobbio, di Italia Utara awal abad ke-8. Ritus itu segera diterima di Roma dan dimasukkan ke dalam liturgi. Doa-doa yang digunakan saat ini berasal dari Romawi. Misa dirayakan di beberapa gereja di luar tembok Roma dan di sana pohon palem diberkati. Kemudian prosesi hikmat pindah ke kota, ke Basilika Lateran atau ke Santo Petrus, di mana Paus menyanyikan misa kedua. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Namun, misa pertama segera dihentikan dan sebagai gantinya hanya upacara pemberkatan yang dilakukan. Bahkan hari ini ritual pemberkatan jelas mengikuti struktur misa sampai ke Sanctus. Di mana-mana di abad pertengahan, gereja-gereja mengikuti kebiasaan atau ritus Romawi. Prosesi yang terdiri dari pastor dan umat awam yang membawa pohon palem dipindahkan dari kapel atau gereja di luar kota. Tempat pohon palem diberkati ke katedral atau gereja utama. Tuhan kita Yesus Kristus diwakili dalam prosesi, baik oleh sakramen Maha Kudus atau dengan salib dihiasi dengan bunga dibawa oleh selebran misa. Kemudian di abad pertengahan muncul di kebiasaan kuno menggambar patung kayu Kristus duduk di seekor keledai. Seluruh gambar di atas roda, di tengah arak-arakan. Patung-patung ini, Palm Donkey, Palm Mesel, masih terlihat di museum di banyak kota di Eropa. Saat arak-arakan mendekati gerbang kota, paduan suara anak laki-laki yang ditempatkan tinggi di atas pintu akan menyambut Tuhan dengan lagu Latin, Gloria, Laus et Honor. Himne ini yang masih digunakan sampai sekarang dalam liturgi Minggu Palma, ditulis oleh Benedictine Theodore, Uskup Orleans, 821 Masehi. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita tahu ya, kemuliaan, pujian dan hormat, O Kristus Raja Yerusalem kami. Ini merupakan salah satu bagian dari syairnya. Bagimu dalam hosana yang gembira, anak-anak yang terinspirasi bernyanyi. Setelah lagu ini dilanjutkan dengan salam dramatis di hadapan sakramen Maha Kudus atau patung Kristus. Baik klerus dan awam berlutut dan membungkuk dalam doa, muncul untuk menyebarkan kain dan karpet di tanah, melemparkan bunga dan cabang di jalur prosesi. Lonceng gereja dibunyikan dan orang banyak menyanyikan Hosana saat prosesi berwarna-warni memasuki katedral untuk misa yang kusuk. Pada abad pertengahan, perayaan dramatis ini semakin dibatasi pada prosesi di sekitar gereja. Salib di halaman gereja didekorasi dengan meriah dengan bunga-bunga. Di sana, arak-arakan berhenti. Sementara pastor menyanyikan himne dan antipon, jemaat tersebar di antara makam. Setiap keluarga berlutut di makam kerabat, selebran memercikan air suci di atas kuburan,
arak-arakan terbentuk lagi dan memasuki gereja. Di Prancis dan Inggris mereka masih mempertahankan kebiasaan mendekorasi kuburan dan mengunjungi kuburan pada Minggu Palma. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ritus dan upacara inspirasi zaman kuno telah lama menghilang. Hanya teks-teks suci liturgi yang masih dilestarikan. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai umat Katolik di masa sekarang memaknai makna Minggu Palma sebagai bagian yang luar biasa. Dan bagian ini merupakan suatu makna yang begitu besar. Kita bersukacita karena kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Sehingga sebagai umat Kristiani, Minggu Palma merupakan makna di mana kita mengeluh-elukan, memuji dan memuliakan Yesus sebagai Raja. Nah, apa yang terjadi setelah Minggu Palma pertama? Catatan Alkitabiah tentang masuknya Kristus ke Yerusalem hari Minggu Pekan Suci ditemukan di masing-masing dari 4 buku Injil. Kita dapat membaca teks kitab suci lengkap dari peristiwa Minggu Palma tercakup dalam keempat Injil Matius, bab 21 ayat 1 sampai 17, Markus bab 11 ayat 1 sampai 11, Lukas bab 19 ayat 28 sampai 48, dan Yohanes bab 12 ayat 12 sampai 50. Semuanya dicatat lengkap bahwa Minggu Palma atau Minggu Palem merupakan tradisi yang alkitabiah atau berdasarkan kitab suci. Matius mengisahkan peristiwa Minggu Palma melalui sebuah kisah bertajuk Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Matius bab 21 ayat 1 sampai 17. Kita tahu ayat itu luar biasa. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 Pontianak, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dan bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat ini buatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 Pontianak,
Yang menarik, catatan mengenai Minggu Palma yang dibuat oleh keempat penulis Injil menampilkan rincian yang bervariasi. Memang rincian umumnya sama antara Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, meskipun di beberapa tempat berbeda, sedangkan Injil Yohanes menampilkan rincian yang unik. Menurut Injil, peristiwa Minggu Palma dimulai dengan Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem. Begitu mereka sampai di Betfage di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 murid untuk pergi ke desa berikutnya. Di sana mereka akan menemukan seekor keledai dengan anak keledainya yang akan mereka bawa kembali. Jika ada yang bertanya apa yang mereka lakukan, mereka akan berkata Tuhan membutuhkan mereka dan akan segera mengembalikan mereka. Versi Lukas mencatat bahwa keledai itu belum pernah ditunggangi sebelumnya. Lukas bab 19 ayat 30. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Markus dan Lukas menyatakan bahwa orang-orang memang bertanya ketika kedua murid itu mendapatkan keledai dan keledai jantan. Tetapi membiarkan murid-murid itu melanjutkan perjalanan mereka setelah mereka menerima pesan Yesus. Markus bab 11 ayat 6, Lukas bab 19 ayat 32 sampai 34. Yohanes mengabaikan adegan ini sama sekali, hanya mengatakan bahwa Yesus menemukan seekor keledai dan menungganginya. Yohanes bab 12 ayat 14 sampai 15. Setelah mereka mendapatkan keledai, para murid mengenakan jubah mereka dan Yesus mengendarai keledai itu ke Yerusalem. Saat Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang meletakkan daun palem di jalan dan meneriakkan kutipan dari 3 kitab Perjanjian Lama. Hosana, berbahagialah jika dia datang dalam nama Tuhan. Mazmur bab 118 ayat 25 sampai 26. Berbahagialah kerajaan yang akan datang dari ayah kita David atau Daud. Yesaya bab 56 ayat 7. Hosana di tempat tertinggi. Yeremia bab 7 ayat 11. Lukas menyatakan bahwa beberapa orang Farisi berada di antara orang banyak dan menyuruh Yesus menegur murid-muridnya karena membuat keributan. Yesus menjawab, jika mereka diam, batu-batu akan berteriak. Lukas bab 19 ayat 40. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Lukas juga mengatakan bahwa ketika Yesus memasuki Yerusalem, ia menangisi kota itu dan berbicara tentang bagaimana kota itu tidak dapat melihat apa yang dibutuhkannya dan masa kegelapan akan datang. Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Versi Yohanes sangat menyimpang dari Injil sinoptik di sini. Ini menggambarkan beberapa orang Yunani yang ingin berbicara dengan Yesus. Yesus berbicara tentang bagaimana saatnya telah tiba baginya untuk dimuliakan, dan suara dari surga berbicara untuk mengkonfirmasi Yesus akan dimuliakan. Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Setelah itu orang-orang bertanya kepada Yesus tentang beberapa hal yang telah dia katakan tentang anak manusia, dan Yesus menjawab bahwa mereka hanya akan memiliki terang sebentar lagi, lalu pergi. Yohanes bab 12 ayat 34 sampai 36. Yohanes mengakhiri dengan menggambarkan reaksi membingungkan yang orang-orang Yahudi miliki terhadap Yesus. Beberapa percaya dan yang lain mencemoohnya. Dan Yesus menggambarkan dirinya sebagai terang dan juru bicara Tuhan. Yohanes bab 12 ayat 37 sampai 50. Dalam versi Markus, setelah memasuki Yerusalem, Yesus pergi ke bait suci. Dia melihat sekeliling, menyadari bahwa hari sudah larut, pergi ke Betania untuk bermalam, lalu kembali ke bait suci dan membersihkannya keesokan harinya. Markus bab 11 ayat 11 sampai 19. Dalam versi Matius dan Lukas, Yesus pergi ke bait suci hari itu dan membersihkannya, menyatakan bahwa orang-orang telah membuat bait suci menjadi sarang perampok. Matius bab 21 ayat 12 sampai 13, Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Yohanes menggambarkan Yesus membersihkan bait suci pada kunjungan sebelumnya ke Yerusalem pada awal pelayanannya, di mana orang-orang mendesaknya untuk membuktikan bahwa dia memiliki wewenang untuk melakukan ini. Dan Yesus mengklaim bahwa dia akan membangun kembali bait suci yang dihancurkan dalam 3 hari. Yohanes bab 2 ayat 12 sampai 22.
Untuk alasan ini, beberapa sarjana mengklaim bahwa Yesus membersihkan bait suci 2 kali. Pertama di awal pelayanannya dan kemudian di akhir pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah membersihkan bait suci, Matius mencatat bahwa Yesus melakukan mukjizat dan mengajar di bait suci. Para pemimpin agama kecewa dengan pembersihan kenisanya dan bahwa anak-anak meneriakkan hosana bagi anak Daud. Ketika mereka bertanya kepada Yesus, apakah dia mendengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Yesus menjawab, belum pernahkah engkau membaca? Dari bibir anak-anak dan bayi engkau telah menetapkan pujian. Matius bab 21 ayat 14 sampai 17. Menurut Matius, Yesus pergi setelah mengatakan ini untuk bermalam di Betania. Bab 21 ayat 17. Versi Lukas tidak menjelaskan bagaimana Yesus mengakhiri hari, beralih ke ringkasan dari apa yang dia lakukan selama beberapa hari berikutnya. Sebelumnya Yesus dengan sengaja menghindari pujian populer, bahkan melarikan diri. Tetapi sekarang ketika memasuki Yerusalem, dia menerima sambutan yang meriah. Namun tindakan yang berbeda dari yang diharapkan orang. Dia tidak menampilkan dirinya sebagai saingan Kaisar. Dia bukanlah Mesias politik atau raja prajurit yang diserukan oleh banyak orang. Dia bukannya memasuki Yerusalem dengan kuda perang atau kereta perang. Ia masuk dengan seekor keledai, sebuah tanda perdamaian, dan bukan sembarangan keledai, tetapi keledai yang belum pernah diduduki siapapun. Hak prerogatif seorang raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Melihat dia di atas keledai, orang-orang Yahudi yang mengelilingi dia mengingat kata-kata Nabi Zakaria 500 tahun sebelumnya. Nubuat itu tertera dalam kitab Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Minggu Palma sebagai anugerah dari Allah yang Maha Kudus adalah bagaimana kita menyadari bahwa Raja alam semesta atau Raja yang meraja di hati kita adalah Yesus Kristus. Bagi umat Katolik, perayaan Minggu Palma menandai awal pekan suci jelang kebangkitan Yesus. Sejak beberapa tahun atau sejak 2 tahun ini, rasanya situasi pandemi merenggut kemeriahan Minggu Palma dan berganti menjadi ibadah online. Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa pada tahun ini. Meski tak ada perarakan dan lambaian daun palma bersama-sama, tentu makna Minggu Palma tidak luntur begitu saja. Terlebih umat tetap bisa menggenggam sebatang daun palma atau palem segar sembari memuji Tuhan. Minggu Palma merupakan perayaan dalam rangka mengenang kedatangan Yesus di kota Yerusalem. Yesus mengendarai keledai yang syarat akan simbol perdamaian, bukan kuda yang identik dengan perang. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kemudian kita tahu dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas disebut orang banyak menghamparkan pakaian mereka di jalan. Berbeda dengan Yohanes, Markus dan Matius menuliskan orang-orang memotong ranting-ranting pohon dan disebarkan di jalan. Perayaan Minggu Palma dengan simbol daun palma memiliki makna pujian dan kemuliaan, kemenangan dan damai. Bernardus menambahkan arti simbolis daun palma pun tertulis dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba.
memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan sesungguhnya pada masa awal pekan suci ini kita diingatkan bahwa kerelaan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem dan tahu bahwa dia akan menyerahkan nyawanya untuk kita. Stefanus Tai dari dan Inggit Listiati, pasangan suami istri awam yang menyelesaikan studi S2 di Universitas Ave Maria, Institut for Pastoral Theology AS, mengingatkan bahwa dia melakukannya dengan sukacita. Ini suatu kesaksian dari pasangan suami istri awam. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Hendaknya kita bersukacita karena sukacita merupakan bagian dari hal yang utama ketika kita memohon rahmat pertobatan, pengampunan diberikan Tuhan Allah, dan kita bersukacita karena pengampunan itu adalah Yesus Kristus sebagai kurban yang akan menderita sengsara, wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan kita tahu, jika Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, sia-sialah iman kita menurut Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Minggu Palma adalah sukacita, dan salib bagi Kristus adalah bagaikan dua permukaan pada satu koin atau dua serat jalinan benang. Itu adalah dua hal yang terjalin karena cinta. Namun cinta inilah yang mengalahkan dunia dan segala kejahatan. Demikianlah Minggu Palma, tema yang kita bicarakan pada hari ini di Lentera Minggu Katolik, Pro 1 Pontianak, 104,2 FM. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sehingga bermakna dan bermanfaat, menjadi referensi bagi kita untuk memahami Minggu Palma. Minggu Palma adalah cinta kasih Allah, sukacita bagi kita. Begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan menyelamatkan seluruh alam semesta ini. Dan dia adalah Raja alam semesta. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih Yesus Kristus, cinta kasih Allah, cinta kasih Roh Kudus mengalahkan dunia dan segala kejahatan. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik di RRI Pro 1 Pontianak ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Hosana, nama-Mu yang termulia, dan nama-Mu lah yang termasyhur. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Minggu Palma. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Salam. Mari kita mendengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Dan terima kasih atas kerjasama untuk rekan kerja atau kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Tuhan memberkati kita semua.